Sahabat Lapo Cabia, ikuti cerita bersambung Manusia Harimau Merantau Lagi. Selamat mendengarkan. Raja Tigor, Celebuk, dan Erwin gelisah. Manusia harimau memang selalu gelisah manakala di sekitar mereka ada, apalagi banyak harimau. Mereka dapat merasakan itu. Kemudian, kesepian dipecahkan oleh jerit beberapa kera. Mungkin hanya puluhan meter dari pinggir jalan tempat bis itu mogok. Keriuhan yang demikian di antara kera hanya bisa terjadi kalau mereka berkelahi atau melihat sesuatu yang menakutkan mereka. Ular besar, harimau akar, harimau kumbang, ataupun harimau belang. Supir dan kernet tambah takut. Ini suatu pertanda buruk. Kemudian terdengar kenyataan itu melalui suaranya. Suatu auman singkat tetapi kuat. Supir dan kernet bis merasa tubuh dan seluruh sendi anggotanya gemetar. "Masuklah kalian," teriak seorang penumpang yang duduk di bangku sebelah supir. Gemetaran dan dengan wajah pucat, mujur, supir dan kernetnya masih dapat masuk ke dalam mobil. Jendela-jendela mobil ditutup. Kini semua penumpang tahu apa yang mengancam mereka. Ada harimau atau mungkin sekawanan raja hutan mengancam keselamatan mereka. Mana mesin bis sedang mengulah hula. Penumpang panik dan ada yang bertanya, apakah harimau itu mau mengganggu dengan memukul kaca mobil atau jendela? "Jangan bertanya begitu," jawab seseorang. "Nanti beliau murka." Mengatakan marah pun harus dengan murka, bagaikan tutur bagi raja-raja. Dalam kesamaran senja itu, penumpang melihat sang raja hutan, lebih besar daripada anak lembu, keluar dari semak belukar di muka mobil, lalu duduk di tengah jalan. Sungguh besar binatang ini, mungkin pun sudah agak lanjut usia. Di bawah kepalanya tumbuh janggut yang agak panjang. Ia duduk di sana, memandang tenang ke arah mobil. Tidak ada tanda-tanda dia mau menerkam. Namun begitu, tidak ada penumpang yang tidak takut, kecuali ketiga manusia harimau dan Datuk Nan Kuniang yang berada di antara mereka. Raja Tigor berbisik pada anaknya. Erwin merasa gelisah. Dia belum punya pengalaman dan pengetahuan sebanyak Opung dan ayahnya yang sebenarnya hanya menjelma kembali dari kubur. Semua mengharap hendaknya ada kendaraan lain lewat atau datang dari jurusan Kota Nopan agar mereka punya kawan. Tetapi harapan ini tidak terkabul, bahkan yang tidak diharap yang terjadi. Harimau yang seekor menjadi dua, kemudian 3 ekor. 2 kawannya telah keluar pula dari rimba dan turut duduk di depan mobil. Penumpang tambah takut. Macam-macam terpikir di dalam benak. Apakah ada di antara mereka yang punya kesalahan besar dan dikehendaki oleh raja hutan? Misalnya menangkap anak harimau, atau ada pemburu harimau di antara mereka? Ataukah ada di antara mereka yang takabur? Ada pula penumpang yang membaca-baca mantra agar harimau-harimau itu menghindar. Tetapi andai kata pun menghindar, bis sedang mogok. "Apa akal sekarang, sopir?" tanya seseorang. Pengemudi mobil itu tidak menjawab. Dalam keadaan begini bertanya apa akal? Dia bukan pawang harimau, dia hanya sopir. Oleh karenanya, dia diam saja, bahkan jengkel, seolah-olah dia pula yang harus tahu bagaimana keluar dari bahaya ini.
"Biarlah kami turun di sini," kata Raja Tigor. Tiba-tiba ada penumpang yang terkejut mendengar keinginannya. Ada yang curiga, mengapa pula dia mau turun. "Jangan, Angku," kata seorang penumpang yang tidak punya prasangka buruk. Beliau tidak akan membiarkan Angku berlalu." "Biarlah, nyawa di tangan Tuhan. Kampung sahabat kami sudah dekat benar dari sini," jawab Raja Tigor. "Jangan, lebih baik menanti sampai ada bantuan. Barangkali ada polisi atau tentara lewat, biar mereka menghalau binatang-binatang itu," kata seorang penumpang yang tidak tahu bagaimana caranya bicara mengenai harimau, apalagi sedang menghadang. Ketiga harimau itu menggeram. Orang yang bicara terkencing di celananya. Tapi dia tidak hanya sendirian. Masih ada beberapa orang lain yang turut terkencing karena ketakutan. Raja Tigor sudah bangkit dari bangku tempatnya duduk, diikuti oleh Datuk Nan Kuniang, Jalubuk, dan Erwin, juga Ki Ampuh yang diberi isyarat oleh Raja Tigor agar turun. Semua penumpang heran dan ketakutan. Mereka akan mempersaksikan pembantaian oleh hewan atau manusia. Raja Tigor, anak, cucu, dan sahabatnya beserta Ki Ampuh telah turun. Penumpang yang dengan tegang menantikan apa yang akan terjadi kini tambah heran. Ketiga raja hutan itu tidak beranjak dari tempat mereka duduk. Kelima orang atau makhluk itu berjalan meninggalkan bis, tidak ke arah ketiga harimau, tetapi ke jurusan belakang. Tak lama kemudian, ketiga harimau itu bergerak, santai-santai saja mengikuti penumpang-penumpang bis yang turun tadi. "Aneh," kata seseorang. "Mereka tentu berisi," jawab seorang lain. "Mengapa mereka tidak diterkam ya?" tanya yang lain. "Mungkin masih ada hubungan keluarga di antara mereka," jawab yang lain lagi. "Rupanya keempat penumpang itu ingin menyelamatkan kita," kata Sultan Mangkuto. "Apakah nanti mereka akan dimakan?" tanya seorang wanita. Mereka ingin melihat kelanjutannya. Hanya beberapa orang dapat melihat melalui kaca belakang, membuka jendela, dan mengeluarkan kepala mereka belum berani. Dari kaca belakang, mereka melihat keempat penumpang tadi kian menjauh. Sementara ketiga raja hutan tetap mengikuti dengan santai. "Apakah kita bisa berangkat?" tanya Sultan Mangkuto. "Saya belum berani memeriksa mesin itu lagi," jawab supir. "Cobalah hidupkan," Sultan Mangkuto menganjurkan. Entah apa yang mendorong dia berkata begitu. "Ya, cobalah supir," kata beberapa penumpang yang ingin cepat-cepat berangkat meninggalkan tempat angker dan nampaknya penuh rahasia itu. Adam sang supir mencoba dan sungguh heran. Mesin hidup kembali. Adam memasukkan gigi dan bergerak dengan hati belum sepenuhnya tentram, tetapi ia gembira di samping heran akan kejadian yang ia tidak bisa mengerti itu. Para penumpang saling pandang. Tidak ada yang berani bicara, takut salah bicara sekarang. Yang turun tadi tentu bukan manusia biasa seperti mereka. Sementara bis meluncur laju ke arah Tapanuli untuk seterusnya ke Medan, kelima pendatang dari Jawa itu berhenti setelah lebih dulu masuk ke Belukar di pinggir jalan. Mereka menanti di sana, mau tahu apa kehendak ketiga raja hutan yang menghadang dan kini mengikuti. Di luar perkiraan ketiga manusia harimau dan Ki Ampuh, beberapa meter di hadapan mereka, ketiga harimau itu merendahkan kaki depan lalu seperti membuat sembah. "Apa kehendak kalian?" tanya Raja Tigor.
Mengapa mengganggu perjalanan orang-orang yang tidak berdosa itu? Ketiga binatang buas itu tidak menjawab karena mereka tidak dapat berkata-kata. Datuk Nan Kuniang mengerutkan dahi. Pandangannya menembus kepada ketiga raja hutan, membaca apa yang mereka maksud dan pikirkan. Mereka mohon bantuan, kata Datuk Nan Kuniang. Bantuan bagaimana? Tanya Raja Tigor. Katakanlah apa kesulitan kalian, kata Datuk Nan Kuniang. Barangkali tuan kalian ini bisa menolong. Tampak ketiga binatang itu terharu dan menangis. Kata Datuk Nan Kuniang, mereka bingung dengan tindakan beberapa pemburu dan dua orang lain bersenjata yang selalu memburu mereka. Jumlah mereka kian berkurang. Mereka khawatir akan punah sama sekali. Mayat yang bangkit dari kuburnya itu kemudian memandangi ketiga raja hutan itu, lalu berkata, mereka bisa mengerti kalau mereka yang bersalah diburu dan dibunuh, misalnya yang membunuh orang atau ternak. Tetapi para pemburu bukan mencari si berdosa, melainkan membunuh harimau mana saja yang mereka bisa temukan. Mereka anggap perbuatan itu kejam, sadis. Mereka merasa berhak hidup di daerah mereka sendiri. Mereka juga makhluk Tuhan dan hidup di atas bumi kepunyaan Tuhan. Apalagi mereka pikir atau hendak katakan, tanya Raja Tigor. Mereka mengetahui dari naluri bahwa di dalam bis tadi ada manusia-manusia khusus yang masih punya hubungan keluarga dengan harimau dan dapat menyelamatkan atau setidaknya meringankan penderitaan mereka. Itulah maka mereka ingin menghadap dan atas kekuatan gaib raja mereka yang sudah tidak kuat berjalan, bis itu dihentikan. Tidak ada niat mengganggu penumpang manapun, kata Datuk Nan Kuniang menerjemahkan apa yang tersirat di dalam benak binatang-binatang itu. Raja Tigor dan Jalubuk berjanji akan membantu. Tak lama setelah ia mengucapkan janji, terasa oleh kedua manusia harimau ini bahwa ada bahaya mendatang bagi mereka semua. Manusia bersenjatakan senapan yang selalu memburu harimau untuk menyenangkan hati sambil mengambil kulit binatang yang cukup berharga itu. Kau rasakan? Tanya Raja Tigor kepada anaknya. Jalubuk mengangguk. Mereka akan menembak kita juga, katanya. Sebuah mobil Toyota hardtop datang dari jurusan Bukit Tinggi. Di dalam ada 3 insan bersenjata api, seorang pawang dan pengemudi.